Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya anak-anak ibu, ketemu lagi dengan pembelajaran sosiologi. Nah, khususnya untuk kelas 12, sekarang kita akan membahas mengenai kearifan lokal dan juga pemberdayaan komunitas bersama dengan Pak Ari. Nah, jadi di sini seperti yang kalian tahu ya, bahwa kelas 12 ini dalam pembelajaran sosiologi ini kita sudah di penghujung materi ya Pak Ari. Ya, betul. Nah, jadi di sini kita akan membahas secara keseluruhan mengenai kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Baik Pak Ari. Halo, sehat Buta Rita? Alhamdulillah. Pak Ari, bagaimana kabarnya? Saya selalu jos kandas Buta Rita. Jos. Alhamdulillah ya, di tengah pandemi ini kita diberikan selalu kesehatan dan keselamatan. Mudah-mudahan juga sama ya, siswa-siswi kita Buta Rita ya. Ya. Dan selalu dalam kondisi fit dan sehat gitu. Meskipun Buta Rita sudah mengajar siswa-siswi kelas 12 IPS dari kelas 11 atau mungkin dulu dari kelas 10-nya. Tapi saya berjumpa atau berkenalan dengan kelas 12 IPS itu hanya beberapa siswa saja yang sering ke sekolah atau yang ikut OSIS atau MTK. Selain itu, sepertinya kita atau kami jarang bertemu karena tahun kelas 11 saya belum pernah mengajar, atau kelas 10 bahkan juga sama belum pernah mengajar. Tapi kelas 12 itu kemarin langsung pandemi, ya kita berjumpa via WA saja atau virtual saja. Oke, kita akan bahas apa ya hari ini ya? Oke, jadi Pak Ari, seperti yang kita tahu nih bahwa kelas 12 ini kita tuh udah di penghujung materi mengenai kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Nah, jadi di sini ingin membahas nih Pak Ari secara keseluruhan gitu mengenai kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas ini. Menurut Pak Ari nih, pandangan Pak Ari terhadap kearifan lokal itu seperti apa sih Pak Ari? Oke, di dalam kearifan lokal tentunya kita tidak akan terlepas dari yang namanya budaya Ibu Talita ya. Setiap suku bangsa tentunya kita mempunyai suatu ciri khas budaya masing-masing yang dibawa atau diwariskan dari nenek moyang kita atau dari orang tua kita dan sebagainya, dan itu menjadi suatu hal yang menarik. Meskipun secara geografis saya sekarang sudah di KTP Tasik, tapi secara suku bangsa saya masih berada di daerah Jawa atau suku Jawa. Di dalam suatu kearifan lokal itu tentunya berkaitan dengan segala sesuatu hal yang menjadi ciri khas budaya masing-masing daerah, dan itu yang dilestarikan atau menjadi suatu hal kebanggaan yang menjadi suatu simbol, yang menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi, kalau misalkan kita bicara tentang sesuatu hal dan itu langsung mengarah ke situ, itu menjadi kearifan lokal masing-masing daerah. Dan tentunya di daerah wilayah Sunda ini, atau khususnya di Tasik atau Bandung atau daerah-daerah yang di Jawa Barat yang sebagian besar itu adalah wilayahnya bersuku bangsa Sunda, itu menjadi kearifan lokal yang luar biasa. Miniatur mengenai kearifan lokal di daerah Tataran Sunda itu bisa kita lihat paling dekat itu di sini adalah di Kampung Naga atau suku Naga, yang masyarakat mereka itu sangat atau masih sangat mempertahankan yang namanya budaya aslinya. Saya rasa seperti itu Bu Talita, karena memang ciri khas masing-masing daerah itu menjadi suatu hal yang menarik, karena itu menjadi identitas kita. Jadi sesuatu hal yang harus dilestarikan, karena setiap hal itu menjadi sesuatu hal yang menjadi kebanggaan bagi masing-masing masyarakat, karena mereka punya identitas tertentu yang bisa ditunjukkan atau ditampilkan ke masyarakat-masyarakat yang lain. Oke, kita lihat. Nah, jadi intinya setiap daerah itu mempunyai budayanya sendiri ya, gitu Pak. Iya. Nah, menurut Pak Ari nih, Pak Ari kan sebagai orang Jawa nih Pak Ari, terus tinggal di Tasikmalaya dengan suku Sundanya. Menurut Pak Ari, apa sih perbedaannya, atau misalnya ada nggak sih kesamaan dari kearifan lokal yang ada di Jawa atau di Sunda gitu Pak Ari? Kesamaan ada beberapa Bu Talita. Bahasa pun kita sama, tapi ternyata pengertiannya berbeda. Itu menjadi suatu kearifan lokal tersendiri. Di wilayah Tasik atau Sunda, Jawa Barat, ada beberapa daerah yang ternyata bahasanya malah Jawa. Di daerah Jawa Tengah itu ternyata di daerah perbatasan malah bahasanya Sunda. Di daerah Bumiayu itu ternyata
mereka mempunyai suatu bahasa Sunda. Atau misalkan saya mampir sholat di daerah Wanareja. Wanareja itu sekitar Banjar ke sana dikit, itu ada perbatasan Jawa Tengah, di situ ada Wanareja. Di situ malah bahasanya Sunda, tapi secara provinsi mereka adalah Jawa. Kalau misalkan berbicara mengenai kearifan lokal, itu mirip antara Jawa dan Sunda mengenai bagaimana pemakaian bahasa. Maksudnya pemakaian bahasa antara teman Jawa dengan teman yang misalkan dia dihormati, ataupun misalkan orang yang lebih tua. Itu sama seperti di Sunda yang menggunakan bahasa yang berbeda. Tetapi ada beberapa bahasa yang sama seperti yang saya katakan tadi, tapi artinya berbeda. Seperti misalkan dahar kan di sini untuk seusia atau teman sebaya gitu ya. Tapi di Jawa dahar itu menjadi suatu bahasa yang halus. Itu menjadi kearifan lokal sendiri. Atau misalkan yang lain ada beberapa bahasa, misalkan sare juga sama ya. Sare itu di Jawa itu menjadi bahasa yang halus atau bahasa kromo di sana. Tapi di sini menjadi bahasa yang untuk teman sejawat. Hal yang lain di Jawa yang menjadi suatu kearifan lokal di Jawa itu, misalkan saya tinggal di Klaten, di daerah Solo, Jogja, Klaten, itu masih mengenal yang namanya kenduri. Atau di Klaten itu ada yang namanya kenduri. Kenduri itu seperti mengumpulkan makanan pada saat acara hari-hari besar agama Islam, dan itu didoakan sama pemuka agama di situ, dan itu masih dipertahankan sampai sekarang. Kalau misalkan itu menjadi suatu akulturasi dari kebudayaan masyarakat Hindu zaman dahulu, tapi itu sudah diakulturasi dengan mengucapkan doa-doa yang diakulturasi sesuai dengan ajaran agama Islam. Itu menjadi suatu kearifan lokal tersendiri yang menarik di daerah Jawa. Atau di daerah Bali kita mengenal yang namanya ngaben ya, nah, itu upacara pembakaran mayat ya di Bali. Atau misalkan di daerah-daerah yang lain itu menjadi banyak budaya yang mereka itu menjadi suatu pelestarian budaya mereka. Misalkan kita berbicara mengenai lompat batu di Indonesia, berarti pikiran kita atau kita langsung menebak itu pasti di daerah Nias, Pulau Nias. Misalkan kita berbicara mengenai karapan sapi, kita langsung tertujunya pasti ke Madura. Misalkan kita berbicara mengenai hal yang lain, misalkan di Batak ya, di Batak itu ada tari tortor yang itu tari khasnya sana, itu langsung tertuju ke sana. Atau di Sunda juga sama, mempunyai banyak sekali budaya, pasti tertujunya ke suatu daerah, dan itu menjadi suatu kearifan lokal dari masing-masing daerah. Di sini juga ada yang namanya payung gelis ya, payung gelis, ada lagi kelom gelis ya, kelom gelis juga ya, yang nantinya SMA 10 itu kita baru menyusun proposal atau menyusun acara, kita mau mengadakan festival 1000 payung gelis di SMA 10, yang itu menjadi suatu miniatur dari Kota Tasik, dan itu menjadi kebanggaan Kota Tasik bahwa jangan sampai yang namanya payung gelis itu hanya sebagai simbol di lambang Kota Tasik saja, tapi itu juga diaplikasikan untuk seluruh masyarakat bahwa kita mempunyai suatu simbol budaya yang salah satunya adalah payung gelis, dan itu harus dilestarikan. Oke, jadi intinya walaupun misalnya di beberapa kearifan lokal itu ada kemiripan, tapi secara keseluruhan setiap budaya atau setiap kearifan lokalnya itu berbeda ya Pak Ri. Iya, berbeda. Dan tugas kita adalah bagaimana kita melestarikan kearifan lokal tersebut. Betul. Di tengah-tengah globalisasi ya Pak Ri, dan perubahan sosial yang sekarang terjadi di masyarakat. Karena di globalisasi kita mengenal yang namanya globalisasi ya, globalisasi itu istilah yang dikatakan globalisasi, tapi ada globalisasi yang lokalnya seperti itu. Seperti contohnya misalkan kita makan di McD, sekarang ya ada menu-menu Indonesian food. Itu misalkan sambalnya sambal Indonesia, padahal McD itu dari luar. Atau hal yang lain, misalkan makanan-makanan yang datang ke Indonesia, misalkan itu sudah tercampur dengan budaya Indonesia karena mereka mencari pasar sesuai dengan budaya daerah masing-masing. Atau yang lain, misalkan sekarang kita terkadang melihat ada jas itu pastinya pakaian dari luar negeri ya, tapi kayaknya dari batik, karena itu berkaitan dengan
yang namanya mereka pastinya yang industri fashion itu menyesuaikan dengan apa sih yang menjadi kesukaan. Jadi bangsa pasarnya pasarnya dan masyarakatnya itu sukanya apa gitu, dan dicampur dengan apa itu kemajuan siapa. Gitu. Oke, Pak Ari, seperti yang tadi Pak Ari sudah paparkan kan ya, banyak perusahaan-perusahaan luar negeri yang dia itu masuk ke Indonesia sebagai hasil dari globalisasi ini. Dia memasuki pasar Indonesia dan juga mereka biasanya menarik perhatian masyarakat Indonesia itu dengan mengkombinasikan kearifan lokal yang ada di Indonesia nih Pak. Nah, menurut Pak Ari nih, gimana sih komunitas lokalnya sendiri gitu Pak Ari untuk bisa memperdayakan, mengembangkan kearifan lokalnya ini sebagai program atau misalnya suatu proses untuk memperdayakan komunitas lokalnya ini? Yang paling pertama yang kita lihat ya, itu kita terbiasa atau dibiasakan suka dengan makanan produk daerah. Seperti kita tahu di Tasikmalaya itu ada makanan khas namanya teo ya, tutuk oncom di sini. Terus ada yang lain makanan di sini yang khas itu, yang saya rasakan di sini itu seperti soto di sini berbeda juga sama Jawa Tengah, di sini berbeda. Terus yang lain lagi di sini seperti sate juga sama berbeda. Maksudnya berbeda dalam segi rasa dan sebagainya. Dan itu sebaiknya bahwa anak-anak muda zaman sekarang itu lebih bukan lebih ini ya, tapi lebih bisa membiasakan atau mencintai masakan kuliner daerah. Secara umum itu seharusnya yang sebagai kita yang mempunyai budaya harusnya bisa memasak masakan yang lebih enak daripada mereka yang menanamkan sahamnya di Tasik yang berkaitan dengan lokalisasi tadi, yang mereka itu secara dia perusahaan luar negeri tapi dia malah menjual masakan-masakan khas dari Tasikmalaya, dan selanjutnya tinggal pengolahan saja atau sistemnya atau prosesnya saja. Maka dari itu di SMA Negeri 10 Tasikmalaya di kita dari 2018, 19, 20 kita dapat bantuan dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan. Kita menjadi salah satu sekolah berbasis vokasi, dalam artian kita dapat membimbing anak-anak kita, siswa-siswi kita SMA 10 itu menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur. Dan salah satunya kita bisa hubungkan nih antara bantuan yang berkaitan dengan pemerintah yang tadi yang berkaitan dengan vokasi dengan kecintaan siswa dengan budaya daerah yang berkaitan dengan kuliner misalkan, dan itu nanti kita hubungkan. Bakso Tasik itu juara ya, bakso Tasik, karena di seluruh banyak daerah di Indonesia itu, bahkan di daerah saya kalau misalkan saya mudik di Klaten itu ada tulisan tuh bakso Tasik, khas Tasik, dan ternyata memang luar biasa, dan itu menjadi suatu kekhasan sendiri. Bakso Solo yang dijual di Tasik itu kalau misalkan saya pulang ke Jawa atau ke Solo atau ke Klaten itu rasanya nggak seperti ini yang dinamakan bakso Solo itu, tapi bakso Solo yang di Tasik itu sudah diakulturasikan dengan cita rasa atau lidah Tasik, dan itu sama loh. Harusnya pasarnya itu adalah pasar orang Tasik. Ini malah bakso Solo di Tasik itu banyak yang ramai, yang seharusnya itu menjadi komoditi pasar masyarakat Tasik itu sendiri. Tapi bagaimana tadi kita itu harus yang dilakukan, bahwa kita yang pertama yaitu mencintai dan membiasakan untuk makan makanan asli daerah. Itu kalau misalkan saya di Jawa itu di Klaten itu ya salah satunya misalkan ada nasi kudangan, ada nasi pecel yang di daerah Solo Klaten, meskipun pecel itu kebanyakan dari Madiun ya terkenalnya ya, itu kami membiasakan untuk makanan-makanan yang khas di situ. Nanti kalau misalkan kita terbiasa, makanya nanti kita akan bisa membuka suatu usaha kuliner yang berkaitan dengan budaya kearifan lokal masing-masing daerah. Jadi seperti itu kita. Jadi kecintaan kita ya dulu ya. Jadi harus menambahkan atau misalnya menanamkan rasa cinta dulu terhadap kearifan lokal yang ada gitu ya. Cilok, misalkan bicara cilok sih kaitannya dengan Bandung ya. Cilok, cimoy, Bandung. Oke. Nah, terus paling menurut Pak Ari nih, pemberdayaan komunitas sendiri di Tasikmalaya itu seperti apa sih Pak? Biasanya
di pemberdayaan komunitas maupun di kota kabupaten itu di Tasikmalaya itu sudah mulai bergerak kita pasti bergerak menuju ke arah yang maju. Di Tasik kita ada KWKT ya, komunitas yang kuliner itu yang biasanya di mana itu Pasar Mambu, pasar kuliner itu salah satunya mereka itu memberdayakan komunitas masyarakat Tasik yang tadi berawal dari budaya dan kecintaan kuliner dari masing-masing daerah yang dia itu bisa dipasarkan. Maka timbullah dari komunitas-komunitas di Tasikmalaya yang mereka itu membuka suatu acara atau event-event tertentu bagaimana mereka mengenalkan untuk agar yang namanya ciri khas Tasik ini yang menjadi sesuatu hal yang potensi dan nantinya menjadi sesuatu hal yang menjadi lapangan pekerjaan dan keuangan itu atau penghasilan itu nanti bisa di-up lagi, bisa dinaikkan lagi. Untuk mengenai pemberdayaan komunitas di Tasikmalaya juga sudah mulai muncul beberapa daerah atau wisata yang ternyata itu awalnya ya tidak ada, maksudnya awalnya itu hal-hal yang biasa, tapi setelah ada kekuatan medsos, Instagram, Facebook, dan dari mulut ke mulut anak-anak muda yang sering foto selfie dan sebagainya, terus mereka itu update di Instagram, akhirnya mereka menjadi terkenal. Kita tahu di beberapa daerah di Tasikmalaya seperti Cisayong ya. Cisayong kita mengenal kopi Butalita? Serasa. Ada lagi Kampung Kolecer di Cisayong juga. Ada lagi kalau di kota Tasikmalaya itu kita mengenal yang namanya di mana itu? Di Pasar Mambu itu juga sama, itu memberdayakan kuliner dari masing-masing potensi di beberapa daerah, dan itu menjadi suatu lahan-lahan ekonomi tersendiri bagi masyarakat. Kalau misalkan dulu Butalita juga atau saya juga sama, dulu kita KKN sebelum PPL ya, ada kuliah kerja nyata. Waktu kita kuliah kita pastinya berkaitan dengan pemberdayaan komunitas dari masing-masing daerah yang kita itu bekerja sama dengan daerah-daerah tertentu yang kita bisa menaikkan potensi-potensi mereka yang ternyata itu yang sebelumnya tidak terlihat, tapi ternyata setelah kita ramu, setelah kita koordinasi, ternyata itu menjadi suatu nilai ekonomi yang tinggi. Jadi membuat komunitas di desa itu tuh menjadi lebih berdaya lagi dengan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut gitu ya. Betul. Kalau di sini Sindang Kasih ke sana itu ada Sungai Cireong ya. Sungai Cireong itu juga sama, itu pemberdayaan komunitas. Atau misalkan saya kembali lagi, misalkan saya mudik itu ada salah satu daerah yang namanya Umbul Ponggok. Umbul Ponggok itu dulu umbulnya waktu saya masih kecil itu menjadi tempat untuk nyuci tikar. Jadi kalau misalkan malamnya pengajian, jadi tikernya itu nanti dicuci bareng-bareng itu di situ paginya. Tapi sekarang udah nggak boleh karena itu menjadi suatu komoditi pemberdayaan komunitas yang luar biasa. Karena di Ponggok, Kampung Ponggok itu ternyata menjadi salah satu kampung terkaya di Indonesia. Karena pengelolaan pemberdayaan komunitas yang bagus, dari tempat wisata, satu tempat wisata itu akan muncul potensi-potensi ekonominya. Misalkan satu tempat parkirnya, terus habis itu di sekitar tempat wisata itu pasti akan muncul warung-warung itu menjadi lahan ekonomi lagi. Terus yang lain lagi, misalkan portal untuk tempat masuk wisata itu menjadi pendapatan APBDes ya, anggaran pendapatan belanja desa. Oke, selesai mereka. Seperti itu. Nah, jadi Pak Ari nih, seperti yang tadi Pak Ari sudah paparkan ya, jadi pemberdayaan komunitas itu bisa berhasil apabila kita itu memanfaatkan kearifan lokal yang ada dan juga sumber daya alam yang ada di daerah tersebut gitu. Nah, Pak Ari, terakhir nih untuk kelas 12 mengenai bab kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas ini, ada yang mau disampaikan nggak Pak Ari? Oke. Pada intinya kearifan lokal itu bagaimana kita mencintai dan membanggakan apa yang kita miliki dari segi budaya kita. Budaya kita luar biasa, majemuk, dan masing-masing kita mempunyai ciri khas yang ternyata itu menjadi wonderful Indonesia. Memang pesona Indonesia memang luar biasa untuk dibanggakan, dan itu menjadi suatu hal yang pastinya itu akan menjadi
terus-menerus akan dilestarikan apabila generasi muda ini juga ikut mencintai dan melestarikan masing-masing budaya daerahnya. Untuk pemberdayaan komunitas tentunya kita suka melihat atau sering melihat bahwa ternyata di daerah kita sendiri pun, atau tidak usah jauh-jauh pergi ke mana, bahwa di daerah kita pun juga bisa menjadi lahan potensi ekonomi dari tempat wisatanya. Setelah itu kalau misalkan kita hal-hal yang lain, kita bisa membuat warung kopi atau coffee shop di situ. Setelah itu ada tukang parkir, ada banyak hal yang akan bisa dimanfaatkan potensinya, dan itu akan menambah pendapatan masing-masing masyarakat di daerah tertentu yang dia bisa sukses untuk memberdayakan komunitasnya. Oke, sip, Bu Talita, terima kasih. Oke, nah jadi itu pembahasan dari Ibu sama Pak Ari ya, tentang bab kearifan lokal dan juga pemberdayaan komunitas. Nah jadi sebagai remaja kalian harus lebih menanamkan rasa cinta terhadap kearifan lokal yang ada di lingkungan kita sendiri. Kenapa? Karena kearifan lokal itu juga selain bisa memberdayakan komunitas lokal atau masyarakatnya ya Pak Ari, itu bisa menjaga kelestarian sumber daya alam ya Pak Ari. Di tengah globalisasi yang sekarang itu, kalau misalnya dampaknya, kalau misalnya kita tidak bisa memfilter globalisasi itu, dampaknya itu akan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Itu Pak Ari. Oke, nah baik, jadi sekian dari Ibu dan Bapak. Semoga kalian sebagai, sekarang ya Pak Ari udah kelas 12, udah di penghujung banget ya Pak Ari. Semoga kalian tetap semangat, tetap fokus untuk belajarnya walaupun di tengah masa pandemi, tapi kalian tidak terdistract untuk misalnya lebih, jadi harus bisa lebih rajin lagi ya Pak Ari, seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Itu ya Pak Ari. Oke, terakhir sosiologi sangat menarik Bu Talita. Dan silahkan kalau misalkan nanti kalian ingin melanjutkan kuliah di sosiologi, karena ternyata memang sosiologi menarik. Kalau misalkan nanti kalian kuliah, itu kalian bisa berkunjung ke tempat-tempat yang luar biasa menakjubkan, dari budayanya, masyarakatnya, dan sebagainya, dan kita bisa mempelajari sosiologinya di situ. Karena memang kita adalah makhluk sosial dan kita tidak akan lepas dari bagaimana kita itu ingin mengetahui lebih banyak tentang kebiasaan dari masyarakat setempat